Selamat malam Pak. Perkenalkan nama saya Aditya Wilujana Putra Silaban. Di sini saya ingin menjelaskan tentang hasil perbaikan dari UAS Praktikum UAS Praktikum UAS PBO. Sebelum itu perkenalkan nama saya Aditya Wilujana Putra Silaban dengan NIM 12S24029. Jadi di sini saya akan membacakan terlebih dahulu soalnya. Jadi soalnya ini adalah tentang F01 Part IT. Ada case study di Institut Teknologi Dell, penataan lokasi parkir kendaraan Civitas Akademi menjadi prioritas. Setiap kendaraan harus diparkirkan pada area yang telah ditentukan sesuai dengan jenis kendaraannya. Terdapat beberapa area parkir yang dikhususkan untuk mobil dan sepeda motor. Berikut adalah ketentuan yang diterapkan. Mobil hanya dapat diparkirkan pada area parkir yang dikhususkan untuk mobil. Begitu pula dengan sepeda motor. Penempatan kendaraan ke dalam area parkir tidak boleh melebihi kapasitas yang tersedia. Kendaraan diidentifikasi dengan atribut, nomor polisi, nama pemilik, dan jenis kendaraan. Keunikan kendaraan dijamin melalui plate number. Area parkir diidentifikasi dengan nama area, kapasitas maksimal, dan jenis kendaraan yang diizinkan. Keunikan area parkir dijamin melalui name. Kemudian studi kasus ini disimulasikan dengan mengaplikasikan konsep OO dan ORM berbasis GPA. Kemudian studi data disimpan ke database persistent menggunakan H2, MySQL, Postgre, dan lain sebagainya. Di sini ada contoh inputan dan output. Ada register entities, assigning vehicle, dan display all yang terakhir. Kalau kita lihat dari strukturnya, ada 3 file Java utama, yaitu ada app Java, vehicle Java, dan parking area Java. App Java ini adalah entry point, titik masuk program, atau tempat semua logika input-output berada. Kemudian di parking area, entitas yang merepresentasikan area parkirnya. Di vehicle Java, entitas yang merepresentasikan kendaraannya. Lalu ada file persistent.xml. Ini adalah file konfigurasi JPA-nya. File ini yang memberitahu bagaimana koneksi database mana yang harus dipakai, driver apa yang digunakan, dan bagaimana skema tabel dibuat. Dan di bawah ada pom.xml. Ini adalah reset Maven. Disinilah kita mendeklarasikan dependensi seperti Hibernate dan driver database. Kita akan masuk ke vehicle.java. Kita masuk ke inti dari aplikasi ini dan entitas-entitasnya. Kita mulai dari vehicle.java yang merepresentasikan kendaraan. Di anotasi entity dan table ini, anotasi entity di sini memberitahu JPA. Kelas ini bukan kelas biasa, ini adalah representasi dari sebuah tabel di database. Kemudian table name vehicle secara eksplisit menyebutkan nama tabelnya adalah vehicle. Ini adalah best practice daripada membiarkan Hibernate menebak nama table. Kita tentukan sendiri supaya tidak ada ambiguitas. Lalu perhatikan, kelas ini mengimplementasikan comparable vehicle. Ini berarti objek vehicle bisa dibandingkan dan diurutkan. Kita akan bahas ini setelah ini. Di bagian yang ini, ID menandai field ini sebagai primary key di tabel. Saya memilih plate number untuk nomor plat kendaraan sebagai ID karena sifatnya yang nyata. Setiap kendaraan pasti punya plate number berbeda. Perhatikan no label sama dengan false dan unique sama dengan true. Ini adalah constraint di level database.
Kita tidak hanya memvalidasi di level Java, tapi juga di level database, sehingga integritas datanya terjaga. Kemudian di bagian ini, semua field di-annotate dengan column, override column untuk mapping eksplisit ke kolom database. No label sama dengan false memastikan tidak ada kendaraan yang bisa disimpan tanpa nama pemilik atau tipe kendaraannya. Kemudian ada relasi many to one. Ini adalah bagian yang menarik dari vehicle. Relasi many to one ini berarti banyak kendaraan yang bisa berada di satu area parkir, yang sangat masuk akal secara logika. Kemudian join column memberitahu Hibernate untuk membuat kolom parking area name di tabel vehicle sebagai foreign key-nya yang merujuk ke tabel parking area. Secara teknis ini adalah sisi many dari relasi dan kita akan melihat pasangannya nanti di parking area. Kemudian di bagian ini konstruktor kosong. Kenapa wajib? Ini sering dikira tidak penting, tapi ini adalah kontrak JPA yang tidak boleh dilanggar. Saat Hibernate mengambil data dari database, ia perlu membuat objek Java terlebih dahulu menggunakan reflection, dan reflection membutuhkan konstruktor tanpa argumen. Kalau ini tidak ada, program crash dengan instantiation exception. Kemudian compare to string. Yang ini. Compare to mengimplementasikan natural ordering saat kita nanti memanggil collection sort. Java otomatis tahu cara mengurutkan vehicle berdasarkan plat nomor secara berurutan, yaitu dari A ke Z. Kemudian yang ini toString mendefinisikan formatnya. Plat nomor diikuti nama pemilik, lalu tipe kendaraan, kemudian dipisahkan spasi sesuai format output yang diminta pada soal. Kemudian kita masuk ke parking area.java. Sekarang kita melihat parking area.java yang lebih kompleks karena ada logika utamanya. Bagian entity sampai sini. Sama seperti vehicle, di sini tetapi di sini primary key-nya adalah name, nama area parkir. Sama-sama natural unit, tetapi tidak mungkin ada dua area parkir dengan nama yang identik. Kemudian bagian ini capacity adalah kapasitas maksimum area. Allow type adalah tipe kendaraan yang diizinkan, misalnya car atau motorcycle. Kemudian area parkir mobil tidak bisa diisi oleh motor, dan area parkir motor tidak bisa diisi oleh mobil. Relasi one to many. Ini adalah sisi one dari relasi bidirectional. Jika kita beda satu persatu, map by parking area. Parameter ini krusial. Ini memberitahu JPA sisi yang memegang foreign key-nya bukan saya, tapi field bernama parking area di kelas vehicle lah yang bertanggung jawab atas relasi ini. Tanpa ini, JPA akan bingung dan bisa membuat table joint yang tidak perlu. Kemudian cascade. Ini berarti semua operasi persisten simpan update hapus yang dilakukan oleh parking area akan otomatis di cascade ke vehicle-vehicle yang ada di dalamnya. Ini masuk akal karena kalau area parkir dihapus, kendaraan yang terdaftar di sana pun perlu diupdate. Kemudian fetch, ini adalah keputusan yang disengaja dan ada alasannya. Eager berarti setiap kali Hibernate mengambil data parking area dari database, ia mengambil seluruh daftar vehicle-nya dalam satu waktu, tidak menunggu sampai list itu bisa diakses. Kenapa eager dipilih di sini? Karena perintah display all, kita selalu butuh daftar kendaraan saat menampilkan area parkir. Kalau kita pakai fetch type lazy yang merupakan default, maka saat display all dipanggil, kita perlu kendaraan. Tapi kalau entity manager sudah ditutup, Hibernate akan melempar lazy initialization exception dengan eager, data yang sudah ada di memori sebelum mclose dipanggil. Ini adalah trade-off yang sadar antar performa dan keandalan. Kemudian logika validasi di entitasnya.
Kenapa logika validasi ini ditaruh di dalam entitas parking area, bukan di app Java? Jawabannya adalah karena encapsulation. Salah satu hal yang penting dalam OOP. Data dan perilaku yang berkaitan dengan data itu harus tinggal di satu tempat. Parking area yang tahu kapasitasnya sendiri. Parking area yang tahu layout type-nya sendiri. Jadi wajar kalau parking area yang juga yang memutuskan apakah sebuah kendaraan boleh parkir atau tidak. Kalau kita taruh logika ini di app Java, kita akan mengekspos detail internal parking area keluar dan melanggar enkapsulasi. Kode pun jadi lebih sulit di maintain. Perhatikan juga equal is ignore case. Ini defensive programming. Kita tidak ingin program gagal hanya karena user menginput car dengan huruf kapital, padahal data di database car dengan huruf kecil. Kemudian bagian yang ini, menjaga konsistensi relasi. Ini adalah pola yang sangat penting, karena relasi ini vehicle punya referensi ke parking area dan parking area punya list of vehicle. Kita harus menjaga konsistensi di kedua sisi secara manual. Baris pertama, this vehicle add memperbarui sisi one di parking area. Baris kedua, this vehicle set parking area memperbarui sisi many di vehicle yang merupakan owning site. Sisi yang memegang foreign key yang sebenarnya diproses Hibernate saat menyimpan ke database. Kalau kita hanya memanggil this vehicle add tanpa vehicle set parking area, kolom parking area name di table vehicle tetap null karena Hibernate hanya memperhatikan owning site-nya. Kemudian kita masuk ke file app.java. Bagian ini blok statik dieksekusi satu kali saat kelas pertama kali di load, bahkan sebelum main dijalankan. Tujuannya sangat praktis. Secara default, Hibernate sangat verbose. Ia akan mencetak ratusan barisan log konfigurasi, SQL yang dieksekusi, statistik koneksi, dan lain-lain. Ini berguna saat debugging, tapi untuk output final yang kita submit, kita ingin output program, bukan output magnet. Kemudian bagian yang ini, Entity Manager Factory adalah objek yang sangat berat. Ia membaca persistent.xml, memvalidasi semua entitas, membangun koneksi pool ke database, dan mempersiapkan seluruh infrastruktur Hibernate. Itulah kenapa ia dibuat sebagai statik. Dibuat sekali saja untuk seluruh aplikasi. String PBOF01PU adalah name persistent unitnya. Harus sama dengan yang dideklarasikan di persistent.xml. Entity Manager adalah sesi kerja dengan database. Ia lebih ringan dari factory dan merepresentasikan satu unit kerja. Scanner membaca input baris per baris dari sistem in. Kemudian loop membaca inputnya. Program membaca input baris per baris. Setiap baris di trim harus spasi di awal atau akhir. Kemudian dipecah dengan delimiter tanda pagar. Token pertama adalah perintahnya. Kemudian alur eksekusinya ini, yang pertama kita mulai transaksi database dengan begin. Kemudian kita cek dulu apakah area dengan nama ini sudah ada, mencari berdasarkan primary key-nya. Kalau belum ada, baru kita buat objek baru dengan persis. Kalau sudah ada, kita skip. Ini mencegah duplikasi. Kemudian commit untuk menyimpan perubahan ke database secara permanen. Yang pertama itu mulai transaksi, ambil vehicle dengan parking area dari database berdasarkan ID masing-masing. Kemudian di code ini divalidasi 3 kondisi sekaligus. Ada vehicle tidak sama dengan 0, yaitu kendaraan harus sudah terdaftar, ada area tidak sama dengan 0, area parkirnya harus sudah ada, dan area can park vehicle memeriksa tipe dan kapasitas. Kemudian kalau semua sudah valid, panggil area add.vehicle yang memperbarui kedua sisi relasi. Kemudian merge area
memberitahu Hibernate objek ini sudah berubah, kemudian disinkronkan ke database. Kemudian commit. Kenapa merge dan bukan mpersist? Karena objek area ini sudah ada di database. Persis itu hanya untuk entitas baru, dan merge itu untuk entitas yang sudah ada dan perlu diupdate. Kemudian untuk display all-nya, ini adalah perintah terminal. Setelah ini program selesai. JPL query select from parking area, mirip SQL tapi beroperasi pada entitas Java, bukan tabel. Hasilnya adalah semua parking area. Kemudian collection sort areas memanfaatkan compare to yang kita definisikan. Area diurutkan berdasarkan nama secara berurutan. Untuk setiap area kita cetak areanya, lalu ambil vehicle-nya. Sudah ada di memori. Karena fetch tag aggregating tadi, sort vehicle lalu cetak satu persatu. Terakhir kita tutup MFF dan scanner, lalu return. Menutup resource adalah tanggung jawab. Kalau tidak ditutup, database-nya bisa bocor dan menyebabkan masalah di aplikasi yang lebih besar. Sekarang kita akan coba untuk mengeksekusinya. Untuk mengeksekusinya, saya menggunakan Maven, yaitu menggunakan npm exit java. Di sini kita akan mencoba input dari task ketiga. Pilih. Kemudian kita buat display all. Area parking A car 10.0 sesuai pada output yang diminta pada soal. Kemudian kita tes untuk task 4-nya. Di sini sudah assigning vehicle. Outputnya parking M motorcycle 101, M123 Citra motorcycle sesuai dengan output yang ada pada soal. Kemudian kita buat task kelimanya. Langsung saja contoh yang terakhir. Nah, ini akan sesuai harusnya dengan output yang diminta. Jadi area add, area GD722 motorcycle. Di sini memberitahu bahwasannya akan ada penambahan area dan menambahkan motorcycle di area GD722. Kemudian di sini ada penambahan area dan menambahkan car di area rektorat dengan ada angka 5 di sini untuk plat ID-nya. Kemudian ada vehicle add 123B Chandra Pardede car. Di sini ada menambahkan kendaraan atas nama Chandra Pardede dan jenisnya adalah car dengan plat nomornya BK1234, begitu juga seterusnya. Dan disinilah area GD72 motorcycle 101
BB Budi Santoso motorcycle dan area car. P123 Chandra Pardede. Oh, sorry. Di sini angka 5 ini menandakan berapa batas maksimumnya. Di sini batas maksimumnya 10, di sini batas maksimumnya 5. Ketika batas maksimumnya 10 dan isinya hanya satu, maka dibuat di sini 10 pipe 1. Ketika batas maksimumnya 5 dan di sini ada 2 assign, maka di sini 5 pipe 2. Mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan, Pak. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.